Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom, boleh lebih semangat lagi shalom. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang berada di tempat ini maupun Bapak Ibu yang berada di rumah. Kita bersyukur hari ini kita masih bisa bersama-sama memuji dan meninggikan Tuhan. Dimanapun kita berada, ketika kita datang ke hadapan Tuhan, kita percaya Roh Tuhan hadir bagi kita. Kita mau siapkan hati kita mau sembah Tuhan. Mari berikan yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena kebaikan Tuhan. Kami mau bersyukur kepadamu. Kami mau memuji Engkau, kami mau meninggikan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami mau menyembah Engkau. Dan kami nyatakan Engkau Allah yang kudus, yang layak menerima segala pujian, hormat dan kemuliaan sekarang dan selama-lamanya dalam hidup kami. Haleluya. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Dengan segenap hati nyatakan, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Sebab Engkau yang kudus, sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Mari kembali naikkan pujian ini dengan segenap hati kami. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kami Tuhan, segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Yes, dalam kekudusan-Mu, kekudusan-Mu, kami angkat tangan kami Tuhan, ku angkat tanganku, ku rindu
kita katakan Engkau Allah yang kudus, sebab Engkau yang kudus, Anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Engkau yang layak terima pujian, Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Hormat kuasa, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, waktunya kita menyembah Tuhan. Angkat suaramu, angkat hatimu, tinggikan Tuhan. Dia yang layak terima pujian, Dia yang layak terima sembah, Dia yang layak terima ucapan syukur kita. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, ya lama, ya lama, ya lama, ya lama, ya lama. Inilah waktu pribadi Bapak Ibu dengan Tuhan. Berbicara dengan bahasa roh. Jika Bapak Ibu telah dikaruniai bahasa roh, berbicara dengan bahasa roh dengan Tuhan. Bermazmurlah bagi Tuhan. Oh, ingat semua kebaikan Tuhan. Ingat semua yang sudah Tuhan buat dalam hidupmu. Tidak sekalipun Tuhan mengecewakan kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Karena masih karena bayar lama ya lama, ya bayar lama ya lama. Oh, haleluya. Yes, 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 yes. Kami tahu Kau hadir di tengah kami Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Saya undang Bapak Ibu untuk boleh bangkit berdiri saat ini. Firman Tuhan berkata, 2 orang berkumpul dalam namanya Tuhan hadir. Tuhan hadir di sini. Kita sebagai orang yang diberkati, kita bersyukur kepada Tuhan. Angkat tangan kita di atas kepala kita. Kita nyatakan Engkau Allah yang kudus, Engkau anak domba Allah, Engkau yang layak terima pujian kami Tuhan, Engkau yang layak terima sembah. Angkat kedua tangan kita, berikan yang terbaik bagi Tuhan. Sebab Engkau yang kudus, anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Engkau yang layak Tuhan, sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Hormat kuasa, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Sekali lagi nyatakan, hormat dan kuasa sekarang dan
Engkau Allah yang layak menerima segala pujian, hormat, dan kemuliaan Tuhan. Kami bersyukur pagi ini kami masih boleh berkumpul, memuji, menyembah, meninggikan Engkau Tuhan. Dan kami percaya hari ini Engkau sedang mempersiapkan sesuatu yang baru bagi kami. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Kami berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Kiki Cahyadi, Bapak Gembala yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah kiranya urapan Tuhan, hikmat Tuhan, Tuhan taruh dalam hati dan pikirannya, sehingga setiap kata-kata yang keluar sungguh berasal daripada Tuhan yang akan mengubahkan kami. Terima kasih Bapak, kami jemaat-Mu, kami percaya kami akan dipulihkan, kami akan diubahkan, kami pulang tidak sama dengan kami datang, karena ada urapan Tuhan atas kami. Terima kasih Bapak, kami siap menerima semua berkat Tuhan dan memuji dan meninggikan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan yang siap sama-sama dengan saya katakan, amin, amin. Shalom. Boleh lebih keras lagi, shalom. Shalom, saya juga menyapa Bapak Ibu yang mengikuti live streaming di rumah. Shalom, dimanapun kita berada, ketika kita mau puji Tuhan dan tinggikan Tuhan, kita akan berikan yang terbaik. Yang sepakat dengan saya boleh katakan amin. Boleh saya dengar tepuk tangan dulu, sorak-sorai yang diberkati Tuhan. Haleluya, kita akan naikkan puji Tuhan bagi Tuhan. Boleh beri salam dulu kiri kanan. Shalom, Tuhan Yesus memberkatimu. Dan kita mau naikkan pujian bagi Allah kita yang kuat, yang hebat. Woo! Sama-sama katakan pujian, yuk. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Amin. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah, gunung yang tinggi. Katakan kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung dari pulau-pulau, lembah, gunung. Mari sama-sama katakan Allahku dahsyat, yo. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Haleluya, kembali naikkan pujian dari awal. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. One, two. Dari utara ke selatan, amin, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung. Dari pulau-pulau, kemuliaannya diceritakan, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Panggil namanya Yesus, Yesus, nama Yesus. Amin. Nama Yesus disanjung. Dari pulau, lembah, gunung. Boleh tepuk tangan di atas kepala, katakan yo. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Allahku dahsyat, yo. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu, tinggikan nama-Mu, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat, takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu. Katakan Yesus Tuhan. Lebih lagi, tiada yang seperti diri-Mu. Yo, Kaulah Tuhanku, penandaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat-Ku, perlindunganku. Kaulah Allah, Kaulah Tuhanku, penandaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat-Ku, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber
kita, amin. Dan biarlah puji-pujian tidak pernah berhenti mengalir dari mulut kita, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita akan memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini dengan persembahan kita. Dan untuk itu saya mengundang dengan penuh kasih Saudara Aaron memimpin dalam doa persembahan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami sungguh bersyukur Bapa untuk setiap anugerah Tuhan, berkat Tuhan yang boleh Kau limpahkan di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih untuk setiap penyertaan Tuhan juga sempurna dalam kehidupan kami, dalam pekerjaan kami Tuhan, dan dalam setiap aktivitas kami Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan memberikan persembahan Tuhan, kiranya Tuhan boleh berkati persembahan ini agar kiranya boleh berguna ya Tuhan bagi pekerjaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami siap memberikan dengan sukacita. Haleluya. Amin. Selamat memberi, dimulai dari ujung kiri dan kanan. Tuhan Yesus memberkati. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak berubah, kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa di dalam namanya. Yesusku luar biasa. Katakan Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Sekali lagi nyatakan Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Haleluya. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu teduhkan kembali hati kita. Inilah waktunya Tuhan akan berbicara secara luas kepada kita melalui Bapak Gembala. Mari siapkan hati yang terbaik. Kita tahu kita punya Tuhan yang besar. Tuhan yang janjinya sangat dapat dipercaya. Apapun keadaan kita, apapun permasalahan kita, percaya ada Tuhan yang sanggup memberikan jalan keluar bagi kita. Amin, Tuhan Yesus. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari kembali naikkan pujian ini. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji
setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Apapun keadaan kita katakan, Ku tidak akan menyerah, yes, meski dalam kesesakan. imani, Seluruh hidupku ya Tuhan. dalam genggaman-Mu. Boleh bangkit berdiri, boleh angkat tanganmu, nyatakan aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, Yes Tuhan. yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari. Oleh lebih lagi yang terima kemenangan dari Tuhan, nyatakan aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, Ya Tuhan. yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Haleluya. Berkati kami dengan firman-Mu pada siang ini Tuhan. Kami butuh firman-Mu dalam hidup kami. Untuk itu pakai hamba-Mu ini, urapi, kuduskan hamba-Mu dengan darah Yesus. Kami siap diberkati dengan firman-Mu dalam nama Yesus. Kami berdoa bersyukur, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Tema firman Tuhan kita siang ini, menang atas tipu daya iblis. Kita baca sama-sama satu ayat saja Bapak Ibu. Dalam kitab Efesus pasal 6 ayat ke-11. Efesus 6 ayat 11, mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Alkitab berkata Bapak Ibu, dalam Yohanes 8 ayat 44, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jadi Bapak Ibu Tuhan, Alkitab mengingatkan kita bahwa iblis adalah bapa dari segala pendusta. Kemudian dalam 1 Petrus ayat pasal 5 ayat 8, 1 Petrus 5:8 berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Alkitab mengingatkan kita pula hari ini agar kita berhati-hati dan jangan lengah. Sebab iblis selalu mencari kesempatan untuk menyerang orang percaya. Bapak Ibu sekali lagi diingatkan bahwa iblis selalu mencari kesempatan untuk menyerang orang percaya. Jadi Bapak Ibu, kita ini nggak kebal. Kita ini nggak ada yang kebal. Kita ini bisa diserang oleh yang namanya kuasa kegelapan. Nah, hari ini kita mempelajari tentang bagaimana kita bisa menang atas tipu daya iblis. Nah, ada 4 area yang sering diserang oleh iblis. Area yang pertama namanya pikiran, Bapak Ibu. Ini pikiran kita. Alkitab berkata dalam 2 Korintus 11 ayat 3 bahwa pikiran kita ini bisa disesatkan. Oleh siapa?
oleh iblis, bisa disesatkan pikiran kita. Makanya Alkitab berkata supaya pikiran kita ini diperbaharui dari hari ke hari oleh Tuhan. Supaya pikiran kita ini jangan disesatkan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, hari ini kita duduk di sini, kita ibadah, tapi pikiran kita ini bisa melayang-layang loh. Orangnya duduk di sini, tapi pikirannya bisa jalan-jalan nih, keliling-keliling kemana. Dan iblis itu pinter, dia pakai pikiran kita untuk kita apa? Tidak fokus saat mendengar firman Tuhan. Kita dibuat gelisah, kita dibuat nggak nyaman, ya. Ada saja bisa ada gangguannya Bapak Ibu. Makanya ini area yang perlu kita ketahui. Yang pertama namanya pikiran. Dan jangan juga sampai pikiran kita ini dipakai, ditunggangi oleh iblis, sehingga kita memiliki pikiran-pikiran yang jahat, pikiran-pikiran yang picik, dan pikiran-pikiran untuk selalu melakukan hal-hal yang tidak baik. Jadi hari ini diingatkan, Ibu Bapak Saudara kasih Tuhan, area yang pertama yang sering diserang oleh iblis namanya pikiran. Makanya Alkitab berkata, biarlah pikiran kita diperbaharui dari hari ke hari oleh Tuhan. Yang kedua, namanya keinginan daging. Bapak Ibu, daging kita ini berbicara tentang apa? Tentang kesenangan-kesenangan dunia. Alkitab berkata bahwa keinginan daging dengan keinginan roh itu selalu bertentangan. Selalu terjadi pertempuran, peperangan antara keinginan daging dengan keinginan roh. Nah, untuk itu kita harus bisa mewaspadai akan keinginan daging kita, Bapak Ibu. Yaitu kesenangan-kesenangan dunia. Dunia itu begitu kuat untuk menarik kita orang percaya. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk kita hidup jauh dari Tuhan. Keinginan daging. Bapak Ibu, memang kita masih terdiri dari tubuh, dari daging. Tapi daging kita ini bisa dipakai iblis. Di mana untuk apa? Untuk membuat hidup kita ini jauh dari Tuhan. Kesenangan-kesenangan dunia ini perlu kita mewaspadai Bapak Ibu. Memang kita masih tinggal di dunia. Tetapi biarlah kita mau menjaga supaya jangan hal ini membuat kita akhirnya lupa sama Tuhan. Yang ketiga, keinginan mata. Kalau kita membaca Bapak Ibu dalam kisah pada waktu Hawa jatuh dalam dosa, itu diawali dengan apa? Keinginan mata. Dia melihat buah itu kelihatannya menarik, memikat hati dan sebagainya. Jadi keinginan mata kita ini bisa dipakai oleh iblis untuk apa? Untuk kita jatuh. Bapak Ibu, apa yang kita lihat di sini kita ini perlu kita waspadai. Keinginan mata ini bisa dipakai oleh iblis, oleh setan untuk dia nyerang, untuk dia masuk. Ya. Apa yang kita lihat, Bapak Ibu, itu bisa menggoda kita. Ya. Itu keinginan mata Bapak Ibu. Gak usah jauh-jauh Bapak Ibu, kalau kita ke mall, kalau kita lihat sesuatu, ini menarik nih. Padahal itu bukan kebutuhan kita. Akhirnya sebatas keinginan. Akhirnya kita beli. Apalagi kalau ada sale, tulisan sale Bapak Ibu ya. Sale up 70 gitu ya. Wah udah deh tuh. Emang terus terang kita jadi bisa tergoda. Ini yang kita perlu waspadai, yaitu keinginan mata kita. Yang keempat, namanya keangkuhan hidup Bapak Ibu. Ini berbicara mengenai hati dan perasaan. Keangkuhan hidup. Bapak Ibu, hati kita ini bisa sombong. Jangan bilang orang gak bisa sombong. Orang tuh bisa sombong Bapak Ibu. Dulu waktu kita melayani Tuhan, belum bisa apa-apa, kita masih baik. Begitu kita mulai dipakai Tuhan Bapak Ibu, ya, kita mulai sombong. Wah, kita merasa diri kita ini hebat. Itu bisa terjadi Bapak Ibu.
Ya, itu namanya keangkuhan hidup. Ini dipakai oleh siapa? Oleh iblis. Ya, sehingga kita lupa bahwa dulu kita tidak ada apa-apanya, sekarang kita bisa ada sesuatu. Itu harus kita akui, semua itu datang dari Tuhan. Sama juga Bapak Ibu Tuhan, dulu kita mungkin waktu kita kerja, posisi kita masih biasa. Ketika kita mulai naik jabatan, kita punya jabatan, kita mulai lupa, kita angkuh, sombong. Dan kadangkala Bapak Ibu, hati kita ini Bapak Ibu seringkali terusik. Mengapa banyak orang Kristen kecewa? Mengapa orang Kristen gampang kecewa Bapak Ibu? Karena hatinya terusik. Terusik. Dan iblis tahu ini tempat. Dia pakai hal tersebut. Akhirnya kita gampang tersinggung, gampang kecewa. Dia mainkan tuh perasaan kita. Ya, perasaan kita, ya, hati kita ini dimainkan sama dia Bapak Ibu. Akhirnya apa? Kita jadi tidak konsen dengan Tuhan. Kita jauh dari Tuhan. Bahkan kita marah sama Tuhan. Kita kecewa sama Tuhan. Dan bahkan kita bisa sombong ketika hidup kita mulai diberkati sama Tuhan Bapak Ibu. Ini hati-hati Bapak Ibu. Jadi ada 4 area yang bisa dipakai oleh iblis untuk menyerang. Dan ini tipu muslihat yang dia lakukan atas hidup kita orang percaya. Yang pertama namanya pikiran. Yang kedua keinginan daging. Yang ketiga keinginan mata. Dan keempat namanya keangkuhan hidup. Kemudian bagaimana kita bisa menang Bapak Ibu atas tipu daya iblis? Bagaimana kita bisa dapat menang atas tipu daya iblis? Kitab Efesus mengajarkan kepada kita yang pertama, kalau kita bisa ingin menang menghadapi tipu daya iblis, yang pertama yaitu melalui iman. Efesus 6 ayat 16. Iman adalah perisai buat orang percaya Bapak Ibu. Sebagai tameng iman kita. Untuk itu pentingnya iman kita memiliki iman yang kuat, iman yang bertumbuh di dalam Tuhan. Sebab kalau tidak Bapak Ibu, kita nggak punya kekuatan, nggak punya tameng, nggak punya tempat pertahanan ketika iblis menyerang hidup kita. Dibutuhkan iman. Iman di sini artinya kita percaya bahwa Tuhan itu berkuasa atas segala sesuatu. Sekali saya katakan, iman di sini artinya kita percaya bahwa Tuhan itu berkuasa atas segala sesuatu. Iman membuat kita yakin dan percaya bahwa semua janji-janji Tuhan dalam hidup kita itu dapat terwujud dan tergenapi dalam hidup kita. Untuk itu jangan ragu dan bimbang akan kuasa dan janji Tuhan. Ketika kita mulai ragu Bapak Ibu, iman kita ragu, rapuh kita. Iblis gampang masuk. Dia akan kecohkan kita Bapak Ibu. Kita mulai ragu akan kuasa Tuhan. Kita mulai ragu apa Tuhan itu bisa sanggup menolong hidup kita. Ini perlu kita waspadai Bapak Ibu. Nah untuk itu perlunya kita memiliki iman yang kuat. Iman yang terus bertumbuh Bapak Ibu. Iman kita ini akan jadi perisai. Perisai buat hidup kita. Bapak Ibu, iman itu luar biasa di mata Tuhan. Bahkan Alkitab berkata, tanpa iman orang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi iman seseorang itu sangat diperhitungkan oleh Tuhan. Bapak Ibu, mari kita mau tingkatkan iman percaya kita. Ya. Terus kita mau bertumbuh iman percaya kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua, Bapak Ibu, melalui firman. Firman Tuhan digambarkan sebagai pedang, Efesus 6:17. Sebagai pedang atau senjata untuk mengalahkan tipu muslihat iblis. Jadi Bapak Ibu Tuhan, firman Tuhan itu digambarkan sebagai pedang atau senjata untuk mengalahkan tipu muslihat iblis. Jadi tadi iman itu sebagai tameng, perisai. Tapi firman
berupa pedang. Dia bisa nyerang Bapak Ibu. Dengan apa? Dengan firman. Kita bisa mengalahkan penyerangan kuasa iblis dengan apa? Dengan perkataan firman. Ingat waktu Yesus dicobai Bapak Ibu. Ketika Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun, Yesus berkata, ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Yesus berulang-ulang kali mengucapkan kata-kata firman. Kenapa? Karena firman itu menjadi pedang, menjadi senjata untuk mengalahkan tipu muslihat iblis. Di sini kita lihat pentingnya firman Tuhan itu ada dalam hati kita. Amin, Bapak Ibu. Firman Tuhan itu penting dalam hati kita, Bapak Ibu. Bapak Ibu, jangan bosan-bosannya baca Alkitab. Seandainya Bapak Ibu udah baca dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, balik lagi, nggak apa-apa Bapak Ibu. Bulak-balik. Ngerti nggak ngerti, baca. Firman itu adalah senjata yang kita bisa miliki untuk melawan tipu muslihat iblis. Bagaimana Bapak Ibu bisa mengalahkan tipu muslihat iblis? Bagaimana Bapak Ibu bisa melawan, bahkan bisa menang kalau hidup kita nggak ada firman? Firman itu harus ada di dalam hidup kita, dalam hati kita, menguasai hidup kita. Jadi kita keluarkan kata-kata firman sebagai apa? Sebagai pedang. Untuk apa? Mengalahkan tipu muslihat iblis. Bapak di dalam Tuhan, untuk itu biarlah firman Tuhan itu harus tertanam dalam hati kita. Di sisi lain Bapak Ibu, kita juga mesti hati-hati. Karena kadang-kala iblis juga pakai firman untuk mencobai kita. Dengan cara apa? Dia memutarbalikkan firman. Menjelang akhir zaman Bapak Ibu, kita mesti hati-hati dengan penyesatan-penyesatan yang akan muncul. Akan ada timbul nanti yang namanya apa? Nabi palsu. Bahkan yang mengerikan, Mesias palsu. Nanti akan timbul Bapak Ibu. Makanya kalau kita tidak hidup di dalam firman, tidak kuat dalam firman, kita akan dikecohkan Bapak Ibu. Oleh apa? Oleh si penyesat-penyesat. Sehingga apa? Kita menjadi orang yang kena tipu daya dari kuasa kegelapan atau kuasa iblis. Yang ketiga, yang terakhir, yaitu melalui doa. Bapak Ibu, doa itu memiliki kekuatan dan kuasa yang besar dalam hidup orang percaya. Sekali saya katakan, doa itu memiliki kekuatan dan kuasa yang besar dalam hidup orang percaya. Untuk itu jangan jemu-jemu untuk berdoa Bapak Ibu. Iblis itu tahu. Orang Kristen yang suka berdoa itu dia tahu. Karena apa? Doa itu mendatangkan kuasa. Makanya kalau orang ingin datang kebaktian doa itu suka sering diganggu Bapak Ibu. Dan kadang-kala orang kurang berminat untuk datang kebaktian doa. Padahal kita lupa doa itu memiliki kekuatan. Amin. Dan memiliki kuasa yang besar. Bapak Ibu Tuhan, jangan jemu-jemu untuk kita berdoa. Ya, kadang-kadang kita jemu dalam berdoa. Apalagi kita merasa, aduh Tuhan, kok doa saya ini gak dijawab-jawab. Udah sekian tahun saya berdoa, kok rasanya Tuhan gak jawab-jawab doa saya. Tetap Alkitab mengajarkan, jangan jemu-jemu dalam berdoa. Bahkan Alkitab mengatakan, bertekunlah di dalam doa. Justru kita harus semakin mendekatkan diri kita dengan Allah. Dengan cara apa? Dengan cara berdoa. Bapak Ibu, mari kita mau tingkatkan doa kita kepada Tuhan. Ya, saya percaya Bapak Ibu di sini bisa berdoa semua. Amin. Kalau nggak bisa berdoa kacau loh. Kenapa saya bilang bisa berdoa? Minimal bisa doa makan, betul? Doa makan cepetnya minta ampun. Amin. Ya kan? Doa mau pergi ke kantor. Doa mau pergi. Minimal bisa berdoa. Ya. Tapi tidak cukup itu Bapak Ibu.
kita harus punya kehidupan doa. Seperti khotbah saya beberapa tahun lalu, Tuhan Yesus saja punya kehidupan doa loh Bapak Ibu. Pagi-pagi sebelum dia melayani dia doa. Setelah dia melayani dia doa lagi malam. Bahkan ketika dia ingin memilih 12 muridnya, dia berdoa semalam-malaman. Tuhan Yesus memberikan keteladanan dalam hal berdoa. Kenapa? Karena doa itu memiliki kekuatan dan kuasa yang besar dalam hidup kita. Amin. Saya berdoa biar Bapak Ibu kita mau terus hidup di dalam doa kita. Ada 3 hal yang kita pelajari hari ini untuk kita bisa menang atas tipu muslihat iblis. Yang pertama, kita mesti punya iman yang kuat, iman yang kokoh. Jadi tameng, perisai. Kemudian kita dikasih senjata, yaitu apa? Firman Allah. Pakai firman. Kita perkatakan perkataan firman setiap serangan-serangan dari kuasa iblis. Dan kita percaya kita akan menang. Yang ketiga, melalui doa. Ya, karena doa memiliki kekuatan dan kuasa yang besar dalam hidup orang percaya. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Kita berdiri Bapak Ibu. Mari kita kembali menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 oh haleluya, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, adakah di antara Bapak Ibu mau didoakan pada siang hari ini? Maupun Bapak Ibu yang sedang mengikuti live streaming di rumah, yang didoakan bisa angkat tanganmu. Kita percaya kita punya Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, Tuhan yang berjanji, yang setia kepada kita adanya. Bagi Bapak Ibu yang mau didoakan, angkat tanganmu. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Kita sembah Dia. Haleluya, 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 haleluya.
Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Amin. Tiada seperti Engkau. Haleluya. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Amin. 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 Tiada seperti Engkau. Ku beri kemuliaan dan hormat. Engkau layak dimuliakan Tuhan di tempat ini. Hanya Engkau yang layak kami sembah di tempat ini. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami besarkan di tempat ini. Amin. Amin. Kau besar, ajaib. Amin. Tiada seperti sebab Kau besar, ajaib. Amin. Amin. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar. Haleluya. Haleluya. Perbuatanmu besar dan ajaib Tuhan dalam hidup kami. Hamba berdoa setiap tanah diangkat Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun ada di rumah menyaksikan live streaming, dalam nama Yesus. Tangan-Mu yang ajaib, tangan-Mu yang penuh kuasa menjamah setiap tangan-tangan diangkat dalam nama Yesus. Terimalah pertolongan dari Tuhan, terimalah kemenangan dari Tuhan, terimalah jalan keluar dari Tuhan. Bahkan kami imani yang sakit kami disembuhkan oleh bilur-bilur Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba menyerahkan seluruh jemaat ini ke dalam tangan Tuhan. Mereka adalah milik-Mu, kepunyaan-Mu Tuhan. Biar Kau terus berkati pekerjaan mereka, usaha, dagangan mereka, rumah tangga, studi anak mereka. Tuhan berkati. Bahkan Tuhan lindungi mereka dari virus corona, virus apapun, sehingga semuanya aman dalam lindungan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama Tuhan kekal sampai selamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan berkati. Bapak Ibu silakan duduk. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saya yakin dan percaya kita diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Kita akan memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Selamat memberi yang terbaik, dimulai dari ujung kiri dan kanan. Tuhan Yesus memberkati. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah.
kuasa di dalam namanya. Yesusku luar biasa. Katakan Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Amin, puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan warta gereja. Mohon waktunya sejenak. Kami mengucapkan selamat datang kepada seluruh jemaat yang hadir pada saat ini. Bila ada yang baru pertama kali hadir, kami undang untuk boleh bangkit berdiri agar bisa berkenalan. Apakah ada? Semua adalah jemaat yang setia. Selamat datang, selamat berhari Minggu. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang pada minggu ini berulang tahun. Kiranya berkat Tuhan senantiasa menyertai Bapak Ibu sekalian dalam tahun-tahun yang mendatang. Dalam rangka menjelang Hari Raya Idul Fitri, GBI dengan alamat Geraha Pena telah memberikan bingkisan Hari Raya Idul Fitri kepada pimpinan warga masyarakat di wilayah sekitar ruko. Dokumentasinya ada di layar LCD dan kita telah berbagi kasih dengan mereka. Selanjutnya, mohon perhatian Bapak Ibu. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus pada hari Kamis ini, tanggal 13 Mei 2021, jadi hari Kamis, ada ibadah kenaikan Tuhan Yesus, diadakan pukul 7.30, 9 dan 11, tempatnya adalah di Ruko Geraha Niaga lantai 1. Jadi hari Kamis ini Bapak Ibu, dalam ibadah kenaikan kita akan menggunakan ruang ibadah kita yang baru, di Ruko Geraha Niaga lantai 1. Jemaat diundang untuk hadir dan kami mohon kerjasama Bapak Ibu yang membawa kendaraan baik motor maupun mobil untuk dapat memarkir kendaraannya di gedung Geraha Pena karena tempat parkir yang kurang memadai dan ada hal-hal yang lain yang patut dipertimbangkan. Selanjutnya kami juga mengundang Bapak Ibu untuk bergabung bersama kami dalam doa menjelang Hari Pentakosta, yaitu melalui aplikasi Zoom pada tanggal 14 Mei 2021 dan onsite dalam ibadah doa pujian penyembahan di Ruko Geraha Niaga lantai 2 hari Senin, Rabu dan Jumat 17, 19 dan 21 Mei 2021 dimulai pukul 18.30. Seluruh pengurus, tim pelayan serta jemaat diharapkan kehadirannya. Ibadah raya pada hari Minggu, ini juga mohon perhatian Bapak Ibu, ibadah raya hari Minggu, minggu depan diadakan di Ruko Geraha Niaga lantai 1. Jadi minggu depan Bapak Ibu jangan datang ke sini, tapi kita ke Ruko Geraha Niaga lantai 1. Waktunya tetap sama 7.30, 9 dan 11 dan pesannya tetap sama, mohon bagi Bapak Ibu yang membawa kendaraan memarkir kendaraannya di Gedung Geraha Pena. Selanjutnya formulir pendataan ulang jemaat dan permohonan doa masih tersedia di depan. Bapak Ibu yang hendak mengisi dapat mengisinya dan mengembalikan dalam kotak yang tersedia. Dan kemudian juga laporan keuangan renovasi ruko dapat dilihat dalam tayangan berikut. Saldo yang tersedia dan juga biaya-biaya masih dibutuhkan. Tetap dukung dalam doa dan dana. Dan laporan perkembangan renovasi ruko juga dapat dilihat dalam tayangan berikut per tanggal 9 Mei 2021. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita tanggal 13 itu jatuhnya hari Kamis, bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri yang pertama. Jadi ada dua hari raya besar, Idul Fitri yang pertama dan kita hari raya kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah, kenapa kita pakai ibadah di ruko Bapak Ibu? Karena tanggal 13 sampai tanggal 16 Gedung Geraha Pena ini libur. Jadi libur Bapak Ibu, diliburkan oleh manajemen. Dan kalau kita mau pakai bisa, tapi kita bayar lembur. Bayar lembur untuk karyawannya yang masuk. Jadi akhirnya kita ngambil keputusan sebaiknya kita ibadah di Ruko Geraha Niaga. Sekaligus kita juga ingin mengucap syukur untuk ruko kita yang sudah jadi Bapak Ibu ya. Doakan Bapak Ibu, kita ini sedang mempersiapkan untuk persiapan ibadah. Ya, kita masih butuh mic, kita masih butuh komputer, ya kita masih butuh yang lain-lain Bapak Ibu, dan biar Tuhan nanti buka jalan ya supaya persiapan ibadah kita di Ruko Geraha Niaga boleh berjalan dengan lancar dengan baik. Kenapa Bapak? Karena sound system di sini kan nggak mungkin kita cabut Bapak Ibu, ya nggak mungkin kita cabut karena minggu berikutnya kita masih pakai ibadah Bapak Ibu di tempat ini. Jadi itu yang kita butuhkan saat ini. Tapi saya percaya nanti Tuhan akan berikan yang jalan keluar yang terbaik untuk keperluan yang kita butuhkan untuk persiapan ibadah-ibadah kita. Terima kasih Bapak Ibu buat dukungan doa dan dananya selama ini.
sehingga semuanya boleh berjalan lancar dengan baik. Dan saya percaya apa yang Bapak Ibu tabur tidak pernah sia-sia untuk Tuhan. Mari kita akhiri ibadah kita bagi bersama-sama. Kita nyanyikan lagu Tuhan Selalu Menolongku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Amin. Tuhan selalu menolongku, amin, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjadi tanpa seizin-Mu, oh, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Amin. Amin. Tuhan selalu menolongku, amin, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Oh, selalu menolongku, haleluya, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Tuhan, pertolongan-Mu ada selalu bagi hidup kami. Sampai hari ini kami ada itu karena Tuhan yang menolong hidup kami, menolong jemaat-Mu Tuhan, menolong pekerjaan, usaha, rumah tangga, dan studi anak-anak mereka. Tuhanlah yang menolong kami sekalian. Sebentar kami akan pulang. Penyertaan-Mu sempurna buat kami sekalian. Untuk itu Bapak Ibu kekasih Tuhan, arahkan hatimu. Sekarang terimalah kembali berkat dari Bapa kita di surga. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus,
dan persekutuan bersama dengan Roh Kudus menyertai hidup kita hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semua. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu di hari Kamis dan hari Minggu. Tuhan Yesus